terus kemudian ente mengerti agar kami bisa mendapatkan kebaikan gitu. Itu bisa berarti demikian. Tapi dalam satu sisi bisa diartikan syarr, walis syarri idza humilat 'ala as-sabbi birru'unati. Ya, bisa diartikan juga atas cercaan tapi dengan cara yang halus gitu. Jadi ada orang yang kadang-kadang menjatuhkan tetapi dengan ungkapan yang halus gitu. Padahal itu mencelakakan, tetapi seperti pujian yang bermakna hinaan ada. Ya, itu yang dilakukan pada Nabi. Itu yang namanya ihtimal yang kedua. Ada ihtimal yang pertama khair, ihtimal yang kedua adalah syarr gitu. Walis syarri gitu. Aw ala annahum yuriduna annaka ya Muhammad kunta tar'a aghnaman lana fa innahum yufattiluna al-haqq fa yaj'alunahu batilan. Alhasil dia kepengen ngakalin ya Nabi agar kelihatannya dia pro padahal dia memusuhi, kelihatannya dia menyambut dan mendoakan padahal dia nyumpain gitu. Pernah terjadi itu, assalamualaikum ya Muhammad gitu. Allah, jadi seakan-akan dia mengucapkan salam padahal menyumpain gitu. Ini juga begitu. Yuriduna annaka ya Muhammad kunta tar'a aghnaman lana. Jadi wara'ina bukan berarti perhatikan kami, tetapi ya Muhammad gembalakan kambing-kambing kami gitu. Artinya mau dijadikan sebagai budak saja, bukan sebagai nabi gitu. Jadi yufattiluna al-haq, mereka kemudian membungkus batil dengan kebenaran hak gitu. Fa yaj'alunahu batilan, kebenaran dijadikan batil. Lianna ra'ina minal mura'at fa yaj'alunahu minar ru'unah. Kalau ra'ina kan artinya mengangun, artinya memperhatikan. Yaj'alunahu minar ru'unati, dengan apa namanya ungkapan yang halus. Wa kanu yaquluna li ashabihim innama nashtumuhu wala ya'rif. Dia bilang sama kawan-kawannya, kita sebenarnya lagi mencela dia, tetapi dia nggak ngerti. Dia sepertinya merasa dipuji gitu. Padahal Al-Quran juga bilang itu. Idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kita cuma ngolok-ngolok dia aja biar dia senang gitu. Padahal Allah kasih tahu kepada Nabi-Nya. Walau kana nabiyyan la'araf. Dia bilang kalau andai kata dia benar-benar nabi, maka dia tahu kalau kita bersikap mencela dia gitu. Subhanallah ya, orang kafir dari zaman Nabi Syuaib, Nabi Nuh, itu orang kafir seperti gitu, meminta hal-hal yang sulit untuk bisa dibuktikan pada kondisi orang yang biasa, seperti pada Nabi Saleh itu kan dia minta, kalau kau betul-betul nabi, berikan kami seekor onta yang keluar dari batu besar gitu. Sama Allah atas mukjizat yang diberikan kepada Nabi itu. Terus kemudian Allah Subhanahu wa taala keluarkan seekor onta betina yang besar, enggak pakai kecil lagi, dari batu. Itu mereka anggap sebagai satu sihir gitu. Padahal itu adalah mukjizat yang Allah berikan kepada nabinya untuk membuktikan kebenaran risalah yang dibawanya. Mereka terus kemudian
Udah dibuktikan sama Allah, nggak percaya lagi. Ya. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wa la yakhafu uqbah. Mereka sembelih onta yang keluar dari batu. Terus kemudian Allah azab mereka dengan banjir bandang yang banjirnya bukan air tetapi darah. Ya. Di dalam surah apa itu? Fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha. Seekor unta yang volume darahnya itu katakanlah paling banyak 50 liter. Itu kalau manusia 5 liter. Katakanlah 50 liter, tapi bisa mengaramkan kampung. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Terbenam mereka dengan wala yakhafu uqbaha. Mereka tidak perkirakan itu akan terjadi azab dari Allah Subhanahu wa taala, padahal sudah diperingatkan kepada Nabi. Nah, ini juga termasuk ini. Orang-orang Yahudi bilang gini, walau kana nabiyyan la'arafa dzalik. Kita bohongin Nabi Muhammad tuh, seakan-akan kita percaya sama dia, padahal kita nggak percaya. Seakan-akan kita puji dia, padahal kita hinakan. Seakan-akan ya kita puji dia kan ya, katanya ra'ina, kata ra'ina itu ya ingat-ingat saya ya, perhatikan saya, tolong-tolong lihat ada hal-hal yang perlu dibenarkan. Itu artinya, tapi maksud dia bukan begitu. Ente kan sebagai pengembala, gembalalah kambing-kambing kami juga. Jadi dia dijadikan budak. Dia bilang sama komunitasnya, bilang walau kana nabiyyan la arafa dzalik. Kalau dia betul-betul nabi, dia akan tahu sikap kita. Ya, ternyata Allah Subhanahu wa taala membuka kedok mereka dengan jelas dalam ayat-ayat Al-Quran. Ya. Fa'atla'ahu Allah Ta'ala ala khabithi dhamairihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. Ittala' itu artinya membuka. Ya. Menjelaskan kepada Nabi ala khabithi dhamairihim, atas keburukan hati mereka. Perinci daripada sikap-sikap mereka itu dijelaskan dalam Al-Quran. Subhanallah. Itu pertanda bahwa risalah yang dibawakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memang secara langsung kontak dengan Allah Subhanahu wa taala. Jawaban-jawaban ada secara langsung. Orang-orang kafir saja yang mengajak berdamai sama Rasul untuk membuat suasana politik yang kondusif supaya enggak terjadi konfrontasi melulu. Udah cincai aja, kamu sembah Tuhan kami, kami akan sembah Tuhan kamu. Sama Allah Subhanahu wa taala dijawab, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidu ma 'abadtum. Itu orang kalau sudah memang memiliki keyakinan, dia nggak akan berubah. Apalagi secara politis dia mengajak begitu, tapi pasti dia nggak akan melaksanakan. La a'budu ma ta'bud wala antum 'abiduna ma a'bud. Ente juga nggak bakalan mengikuti tata cara kami gitu. Jadi di sini jelas atla'ahu Allah taala ala khabithi dhamairihim, atas keburukan hati-hati mereka, wa ala ma fi qulubihim, rahasia yang ada pada diri mereka dan rencana yang ada dalam hati mereka dibuka oleh Allah, minal adawati wal baghdha, daripada permusuhan dan kebencian mereka.
Ayyaquluna dzalika li sarfil kalam an nahjihi. Itu hanya kata-kata yang dirubah untuk berbahasa basi, ya, li sarfil kalam an nahjihi, dari aturan yang semestinya, walil qadhi fi dinil Islam wal istihza'i was sukhriyah, hanya mengolok-olok agama yang dibawa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat berikutnya akan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara umum untuk ahli kitab. Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang diberi kitab, baliklah pada kitab-kitab yang benar daripada kitab-kitab kamu, jangan dirubah-rubah terus kemudian dihilangkan sebagian dalam rangka mendapatkan kepentingan-kepentingan dunia. Mudah-mudahan satu ayat yang kita kaji pada malam hari ini ada manfaatnya, dan kita akan lanjutkan insyaallah pada ayat berikutnya, ayat 47 surah An-Nisa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. الفاتحة على نية أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويختم بالصالحات أعمالنا، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا ولمن نويناهم وصاصانا بهم ولمن اجتمعنا هاهنا بسببهم، بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا أو مطرودا أو محروما. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Hadirin, sebelum kita berpisah dari majelis kita, saya ingatkan kembali bahwa sistem kajian kita pada periode ini sampai seterusnya insyaallah, yang biasanya kita